Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya guys ya, nih kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Yamaha Prigo dengan permasalahan. Langsung aja masalahnya menurut owner daripada yang punya motor nih ya. Dia tidak menyala di bagian lampu cek engine, double starter tidak mau menyala. Tuh. Terus di sini ada tulisan error, kadang ada tulisan error, kadang hilang. Tuh. Sekilas ada error, nanti error terus hilang lagi. Tuh, error hilang, error 1 noh. Tuh. Nah. Error 1 ini tidak menyala, full pump tidak dengung. Nah, ini bisa menyala tapi harus diengkol dulu. 1 kali engkolan dia nyala. Tuh. Nyala diengkol. Tapi kalau udah nyala kayak gini matikan. Bisa double starter no. Oke. Tapi lampu ininya selalu melotot. Tuh. Matikan, nyalakan langsung bisa. Tapi kalau misalkan dimatikan jeklek lama, perkiraan setengah menit atau 1 menit, saat dikontak lagi dia tidak menyala lagi lampu cek engine-nya. Tuh. Nggak menyala, ini nggak bisa double starter lagi. Tuh. Ini bisa menyala, harus diengkol lagi, kita ulangi. Diengkol. Nah, kalau sampai dia nyala kayak gini, ini bisa double starter. Tuh. Ya. Tuh. Oke. Nah, ini kira-kira masalahnya di bagian mana nih? Ya. Ini menurut info dari yang punya motor dulu, biar kita memperbaiki. Mudah gitu untuk menganalisa perbaikannya, apa yang perlu tindakan pertama untuk dilakukan gitu. Nah, menurut yang punya motor ini sebelumnya dia selalu menyala. Ntar dulu, kita engkol lagi. Nah, sebelumnya saat kondisi mesin normal-normal aja tidak ada masalah, dia pertamanya cuman menyala ini. Saat mesin menyala dia melotot terus, nggak mau mati. Nah, lama kelamaan sering proses pemakaian sebulan 2 bulan aman. Nah, setelah 2 bulan 3 bulan lebih ke sini timbul di sini kode error. Setelah dimatikan 1 2 3 4 5 6 7 8 perkiraan setengah menit lah kontak. Dia tidak menyala lampu cek engine-nya, starternya juga bermasalah. Nah, ini masalah di bagian mana? Nah, ini menurut saya pribadi ini masalahnya ya di bagian SGCU, di bagian ECU-nya bermasalah. Di mana letak permasalahannya? Dia terlalu banyak menyimpan histori kerusakan, oke? Sehingga ECU akan error. Ya, sinyal yang masuk ke bagian ECU keluar dari ECU dia tidak terbagi gitu. Intinya tidak keluar dari ECU. Harus diengkol dulu sehingga sinyal yang masuk ke ECU itu lebih besar gitu daripada pergerakan di bagian magnet ya, sehingga seketika itu saat diengkol akan mengirimkan sinyal yang besar ke bagian SGCU dan si SGCU akan memerintahkan membagikan sinyal-sinyal tersebut ke bagian sensor-sensor yang lainnya. Oke, ke bagian fuel pump, ke bagian injektor, ke bagian koil dan sebagainya gitu. Nah, untuk langkahnya gimana sih cara memperbaikinya? Ini sebenarnya mudah teman-teman, cuman di scan aja, hapus histori kerusakan, insya Allah sembuh itu masalahnya. Ya, karena pada dasarnya untuk jenis motor Yamaha Prigo, kalau misalkan terlalu banyak menyimpan histori kerusakan, SGCU akan error. Oke, sekarang kita ambil scan kontak tuh, nggak ada ya nih tuh. Buka jok, buka. Ini letak akinya di sini. Ini baut klipnya juga udah nggak ada, 1 tekan, klik, tarik. Nah, mana nih soket DLC-nya? Oh, ini buka tekan ke bawah, tekan, cabut. Nah, ini pasang. Nah, scan ini terbaca. Nah, setelah terbaca kayak gini ya, nih sekarang kita kontak. Nah,
di kontak ini tidak akan terbaca. Tidak akan terbaca. Masuk ke Yamaha dia tidak akan terbaca. Kalau untuk Zodiac ini, scanner ini masuknya untuk Yamaha Prego, bukan di bagian Yamaha, melainkan OBD2 masuknya. Nah, di sini dia OBD2. Kalau di Yamaha, misalkan di sini, set, otomatis pencarian dia tidak akan ketemu, oke? Tapi kalau di OBD2 dia langsung ketemu. Nah, oke, engine tinggal klik oke, nanti udah terbaca. Tapi kalau misalkan saat kalau untuk jenis motor ini, nah kalau misalkan teman-teman menjumpai kasus seperti ini ya, saat dikontak ceklek kontak on. Nah, lampu cek engine tidak menyala, ini percuma. Teman-teman tempelkan scan ke bagian soket DLC, dia tidak akan kebaca maupun ke Yamaha maupun ke OBD2 gitu. Syaratnya ini harus nyala dulu. Oke. Di engkol dulu. Nih, kalau nggak percaya nih kita coba OBD2 nih. Oke. Tuh, menghubungkan dengan memori ECU tuh. Kontak udah dikontak. Nah, ini dalam kondisi kontak on tuh. Oke, menyala speedometer. Di sini tetap muter terus gitu, nggak ada perubahan ini. Oke, ini kita matikan kembali, cabut lagi on soketnya cabut, kembali ke posisi awal. Ya, mati. Sekarang kita perlu diengkol dulu. Nah, walaupun mesin tidak menyala, minimal si cek engine-nya menyala gitu. Nah, sekarang kita tancapkan. Nah, sekarang masuk diagnosa, masuk ke OBD2 engine. Oke. Langsung kebaca. Nah, langsung kebaca tuh. Setelah kayak gini, teman-teman langsung ke sini aja, menghapus kode kerusakan, tapi kita baca dulu. Nah, pembaca tampilan DTC kerusakan tuh ada 3. Bang 1 sensor bermasalah, terus sensor speed bermasalah, terus generator kontrol bermasalah dengan kode P0132. O2 sensor bermasalah, terus PO500 ped sensor bermasalah, terus PO620 bermasalah, generator bermasalah. Nah, sekarang ke pending DTC, ini tidak ada kode kerusakan terbaca. Nah, teman-teman tinggal ini aja, menghapus kode kerusakan, tinggal hapus aja kayak gini. Oke, ini akan otomatis dia akan mati. Coba joknya tutup, ini tarik dulu. Ya kabel ya sangkut amat, coba cabut. Ulah dicabut, dihadekeun bae na. Kabel na ulah sangkut. Nah. Nah. Biar agak panjang. Tah eta jadi tah, warna hijau tah. Warna hijau. Tah eta. Hijau tah. Nah, eta. Nah, biar agak panjang ini. Dah, tutup joknya. Nah, ke sini biar berdampingan dengan ini yang terbacakan 3. Tuh, 3 yang bermasalah. Ini tinggal hapus saja. Hapus. Otomatis yang di sini akan hilang. Oke. Tuh, penghapusan berhasil. Lampu yang cek engine yang suka melotot ini hilang. Nah, ntar dulu. Terus kita baca tampilan data. Nah, sekarang kita nyalakan on starter.
Ini agak nge-lag ya kalau jadi yang untuk motor Yamaha ini. Tuh, nekennya dari tadi dia baru bergerak. Oke. Tuh. Oke. Tinggal dihapus aja kayak tadi ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba matikan terus nyalakan lagi. Nah, kontak. Nah, dia normal. Starter. Udah bisa matikan. Nah, sekarang biar tunggu lama karena tadi setengah menit dimatikan, dinyalakan lagi, cek engine-nya nggak menyala. Nah, sekarang nih sesudah dihapus histori kerusakannya, kita coba. Udahlah, tadi segini cukup. Coba kita nyalakan. Kontak on. Kontak, starter. Nggak mau ya, masih tetap. Harus diengkol dulu. Nyala. Matikan. Nyala. Starter. Lampu cek engine udah nggak melotot. Nyala. Matikan. Dia tidak nyala lagi. Kenapa harus diengkol dulu gitu? Nah, baru nyala. Matikan kunci kontak, baru dia nyala, bisa double starter. Tuh, tapi kalau udah didiamkan beberapa detik, perkiraan setengah menit, dia tidak nyala lagi lampu cek engine-nya. Nggak bisa double starter lagi. Tuh. Oke. Dihapus histori kerusakan udah. Kita baca lagi data histori kerusakannya. Nah, matikan, kontak, nyala. Engine. Tidak ada kode kerusakan terbaca. Tidak ada tuh. Jadi histori kerusakan udah terhapus semuanya. Tapi motor ini masih mengalami masalah. Tuh. Ya. Oke. ECU udah bersih, SGCU udah bersih, buka on. Matikan kunci kontak on. Nah, sekarang kita cek di bagian area sini. Sikring kita bersihkan. Pertama sikring kita bersihkan. Satu persatu on, bersihkan on. Sikring dari sini nih. Ulah pakai tang ya. Tang iya. Nah, bersihkan, dikerik. Nih, yang sikring ke yang terminal nih. Sikring pertama. Yang ini nih. Yang 5 ampere. Mana yang 5 ampere? Nah, ini. Ini yang 5 ampere, ini sikring yang pertama. Yang 5 ampere. Coba satu-satu kita kontak. Masih belum bisa. Matikan kunci kontak.
Ini bersih ya no. Nah yang 10 ampere bersihkan. Ada jeruk ya, ada kering. Yes. Terus kontak ngasih nyala nggak? Masih enggak, matikan. Terus yang 5 ampere sama yang main. Nanti selanjutnya ini nih relay yang ini yang dibersihkan. Relaynya juga udah pernah dicabut berarti. Ini pin-pinnya pada patah. Nanti ini dibersihkan. Kontak. Masih belum. Berarti bukan di sikring masalahnya. Satu lagi nih, satu lagi. Udah. Kontak masih belum juga. Nah sekarang yang ini coba pegangin kamera on. Kita rapat-rapatkan. Kontak masih tetap belum. Nah untuk selanjutnya kita masuk ke SGCU ke sini teman-teman nih. ECU-nya takutnya gosong soketnya. Untuk soketnya masih aman ya. Soket aman, lantas masalahnya di bagian mana? Coba lagi. Masih tidak mau menyala. Ini harus diengkol aja nih, diengkol dulu. Baru bisa dong. Biarkan lagi kira setengah menit, kontak lagi masih bisa apa enggak. Mati lagi, mati lagi. Nah ya teman-teman nih, ini karena saat diengkol menurut logika sederhana, saat diengkol dia mau menyala, setelah kena hentakan putaran kruk as yang begitu
signifikan dari kickstarter, dia bisa connect saat dikontak double starter, dia bisa gitu nyala lampu cek engine-nya ya. Berarti ini masalahnya ada keeroran ya daripada di bagian area poros engkol. Sekarang kita buka di bagian magnet. Kunci 17 on. 17 sok dengan impact. Takutnya dia kotor doang gitu di bagian sensornya. Yang ion kunci L5. Jeung WD jeung kunci sih ya. WD jeung kunci magnet. Nah ini takutnya kotor berdebu kayak gini nih, berdebu. Terus di bagian pulsar di sini agak diamplas dikit. Kita coba ya, kita coba lagi. Semprot on. Amplas tak kikir tadi. Di bagian ujung pick up dibersihkan dulu. Di bagian ujung pulsar gitu pick up lagi, sorry. Untuk nah sekarang kita coba kontak. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tidak mau menyala. Nah berarti ini masalahnya si SGCU nya yang bermasalah. SGCU yang bermasalah. Nah sekarang untuk langkah selanjutnya bisa di jumper. Jumper ke relay ke bagian sini nih. Matikan not dulu ya, kita pasang ini dulu. Berarti yang di bagian sini ini tidak ada masalah. Ini ternyata masalahnya serumit ini ya teman-teman.
Ini pada dasarnya SGCU-nya yang bermasalah nih teman-teman nih. Ini mungkin sebelumnya terlalu banyak menyimpan histori kerusakan sehingga ada komponen yang di bagian dalaman SGCU dia melemah gitu. Komponen elektrik yang di bagian dalam SGCU. Untuk nyervis di bagian SGCU saya nggak bisa teman-teman. Ini jelas SGCU-nya yang bermasalah. Ganti SGCU dia langsung normal. Mungkin di bagian dalaman SGCU dia ada yang sedikit error, yang udah melemah. Jadi harus mungkin bisa aja yang suka servis SGCU diperbaiki di bagian IC-nya, mungkin di bagian dalam SGCU dibobok. Bisa aja ya. Tapi saya belum pernah. Bahkan nggak bisa cara boboknya gimana, cara melepas IC yang ada di bagian SGCU yang bermasalah gimana, cara menentukan IC mana yang bermasalah di bagian dalaman SGCU saya nggak bisa teman-teman. Paling kalau misalkan mau diperbaiki, mau di sementara ya kita jumper. Kalau misalkan mau diganti ya lebih bagus ganti SGCU satu bendel, dijamin langsung sembuh. Oke ya teman-teman, setelah melalui proses pengecekan lebih lanjut, oke, untuk di bagian sini ini udah kita bersihkan, tidak ada masalah. Terus singkat cerita kita cek semua kabelnya, ya. Semua kabelnya, kabel ini tidak ada yang putus, semuanya tidak ada yang putus jalur di bagian kabel maupun di bagian sini, di bagian SGCU-nya kabelnya nggak ada yang putus. Nah, nggak ada yang putus. Oke, ini saya udah melakukan cara yang tidak sesuai prosedur daripada pabrikannya. Jadi kita putus aja di bagian kabelnya, ya. Nah, ini kita jumper. Oke, di jumper. Ini masalahnya di bagian SGCU-nya yang bermasalah. Mungkin di bagian dalaman SGCU ada komponen yang mulai melemah gitu. Karena saat di engkol dihentak dia mengirimkan sinyal positif. Nah, setelah dimatikan tidak ada hentakan di bagian poros engkol, dia tidak mengirimkan sinyal positif di bagian SGCU ke bagian relay yang di belakang gitu. Nah, untuk kabelnya sudah saya cek semuanya. Kabel yang di bagian SGCU, output, standby-nya, positif negatifnya semuanya nggak ada yang putus. Nah, tentu apalagi masalahnya kalau bukan di bagian SGCU. Nah, sekarang kita melakukan jumper, ilmu jumper menjumper nih ya teman-teman nih. Jadi ini masalahnya setelah kita analisa, setelah kita telusuri masalahnya nih. Ini fungsi daripada relay di bagian sini teman-teman nih. Dari sini ini arus positif. Nanti dia akan terkirimkan ke sini gelek. Ya, dari sini ke sini akan terkirimkan, nanti dia akan masuk ke SGCU. Dari SGCU dia akan mulai tersebar mengirimkan sinyal positif. Ya, mengirimkan sinyal negatif, masuk positif ke SGCU, nanti keluarnya dia akan mengalirkan sinyal negatif ke bagian injektor, ke bagian fuel pump dan sebagainya. Nah, untuk pemicunya kabel ini dua. Ini standby negatif dan ini arus positif standby saat kunci kontak. Tapi kalau yang hitam ini arus negatif standby, mau kunci kontak on maupun off dia selalu standby, ada arus negatif. Nah, untuk yang ini dia standby positif saat kunci kontak on aja. Dalam artian saat kunci kontak off dia tidak ada arus gitu ya. Nah, disinilah masalahnya teman-teman. Saat di kontak jeklek, dia tidak ada sinyal positif dari sini, yang seharusnya ada sinyal positif dari sini saat kunci kontak on. Oke, pemicunya ini nanti dia ini kabel yang besar ini dan besar yang ini dia akan menyatu gitu. Set. Dari baterai dia langsung terkirimkan ke bagian kabel yang satunya. Nanti dia akan masuk ke bagian SGCU, menyebar ke semua komponen yang seharusnya terdistribusi oleh arus positif. Dari SGCU keluarnya negatif, nanti akan tersebar ke bagian komponen yang seharusnya teraliri arus negatif gitu. Sedangkan untuk pemicunya di bagian sini ini tidak keluar. Ini bisa keluar pemicu
tapi harus dipancing di engkol dulu. Sekaligus langsung dia akan mengeluarkan sinyal positif dari kabel warna biru strip merah ini. Nah, ya. Berarti ini masalahnya apalagi kalau bukan di bagian SGCU. SGCU-nya error. Nah, singkat cerita kita melakukan proses penjemperan. Ya, teman-teman nih, ini untuk melakukan proses penjemperannya terserah teman-teman mau ngikutin mangga, enggak juga mangga. Ya, yang penting kita udah memberikan tutorialnya untuk meminimalisir biaya sementara jikalau keuangannya menipis untuk beli SGCU. Jemper aja. Dari relay di bagian sini, ya, warna biru strip merah, jumper ke bagian soket yang paling terdekat aja di sini. Kabel warna coklat. Ini arus positif output dari kunci kontak. Saat kunci kontak on, dia akan ada arus sinyal positif 12 volt, ya, ke lampu belakang. Kita ngambil dari sini aja, set jumper ke sini. Nah, untuk selanjutnya, langkah yang selanjutnya, di sini kabel warna biru strip merah tadi yang terkoneksi ke sini, ini diputus yang ke bagian SGCU-nya, diputus, ini isolasi, no. Oke. Nantinya kalau tidak diputus nanti akan bertabrakan arus, nantinya arus positif yang dari kabel coklat tadi dia akan masuk ke SGCU, takutnya akan mengalami resiko kebakar di bagian SGCU lebih parah lagi. Makanya kita putus. Nanti kalau misalkan SGCU-nya udah dibelikan, ini tinggal disambung ulang, jemperannya dilepas, beres. Nah, udah ya. Nah, sembuh ya. Oh. Berarti gini aja teman-teman ya, kalau teman-teman menjumpai masalah seperti ini insya Allah aman, sentosa. Ya. Kabel warna coklat jumper ke kabel warna biru strip merah. Oke, strip merah atau strip pink nih. Pokoknya biru strip pink kalau nggak salah nih. Ini soket yang sebelah sini. Terus yang di bagian SGCU di bagian sini. Ya, kabel yang warna tadi warna apa? Warna biru strip pink ini diputus. Putus. Nantinya takutnya ada arus yang bertabrakan dari baterai langsung ke SGCU. Oh, ini aman. Oh, nyala. Oh, kita diamkan coba beberapa menit. Apakah dia tidak connect? Apakah connect? Nyala lampu cek engine-nya gitu. Udah cukup. Normal. Di sini tidak ada tulisan error. Double starter. Normal jaya. Oke. Aman. Matikan, kontak lagi. Nyala. Hitungan detik mati. Nah, udah normal nih. Tuh. Nah. Oke. Udah selesai. Sekarang kita rapihkan. Coba cek langot. Rapihkan, pasang lagi ininya. Oke ya guys ya, ini udah kita rapikan semuanya. Nah ini sekarang kita coba normal, matikan, diamkan beberapa detik karena sebelumnya didiamkan beberapa detik dia tidak connect lagi, lampu cek engine-nya tidak nyala. Nah, normal, double starter,
Nah, ini normal. Nah, ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita simpulkan jika teman-teman menjumpai masalah seperti ini di kontak, ini tidak menyala lampu cek engine, ya. Terus dia harus dipancing di engkol dulu 1 kali baru dia nyala. Terus di sini ada tulisan error 1. Nah, itu udah pasti yakin masalahnya di bagian SGCU. SGCU-nya yang bermasalah, ganti langsung sembuh. Tapi untuk di video kali ini saya memberikan trik cara menjumper tanpa harus ganti SGCU. Caranya seperti tadi, simak aja ya. Yang dari sini kabel coklat di bagian dalam tadi, kabel coklat yang di bagian soket yang ke bagian lampu belakang dijumper ke bagian relay kabel warna apa tadi? Warna biru strip merah atau pink tadi dijumper dari sini ke sini. Terus yang di bagian SGCU di bagian sini kabelnya yang sama dengan relay yang kita jumper tadi diputus. Karena nantinya akan ada tabrakan arus kalau tidak diputus. Arus positif dengan arus positif akan bertabrakan sehingga nantinya akan mengakibatkan resiko kerusakan yang lebih parah ke bagian SGCU ya. Nah, gitu intinya. Tuh udah nyala normal, matikan, nyala. Normal. Untuk pengisian ini tidak ada masalah, pengisian normal. Di jumper seperti tadi untuk pengisian ke bagian baterainya masih aman tetap ya. Nah, sekarang kita coba aja. Coba, tol, ada tol, ambilkan ada tol. Nah, nih kalau nggak percaya nih, buka jok, kita buka, ambilkan tester no. Nah, eta tan, pok, nah eta. Ada kan tol, berem karena berem, hidung karena hidung ini atau tempel kan. Ininya masuk ke DC, nah, cek tegangan, berem karena berem, nah tempelkan. Nah, untuk pengisiannya kita cek pengisiannya 12,92291, kita kontak, jeklek, turun otomatis karena ada output pengeluaran daripada kunci kontak. Nah, sekarang kita nyalakan, yang normal dia nanti naik ke 13 atau ke 14. Kita nyalakan. Mesin nyala. 13, sekian. Kita gas, dia akan nyampe ke 14. Pengisian aman, oke? Udah dapat. Nah, jadi nih di sini jumper ke sini. Ya tuh kita ulangi lagi, dibuka lagi ininya ya. Nah, dari sini jumper ke sini. Terus yang dari SGCU di dalam di bagian sana, yang kabelnya sama dengan di bagian relay diputus, ya, diisolasi. Takutnya ada nanti terkoneksi ke bagian body gitu. Oke ya teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang membutuhkan. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.